Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Sahabat tadabbur Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari ketiga ini kita akan mentadabburi Quran surat Al-Baqarah juz ketiga ayat 257. Al-Baqarah ayat 257 adalah ayat yang sangat familiar bagi kehidupan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ayat ini adalah ayat yang sangat familiar bagi diri kita setelah surat Al-Baqarah. Ya, di atasnya surat Ayatul Kursi, lalu dilanjut ayat ini di 257-nya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Sedangkan orang-orang yang kafir, awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Pelindung-pelindung mereka itu adalah tagut atau setan. Yukhrijuhum minan nuri ilaz zulumat. Mereka mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan-kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka itu kekal di dalam neraka. Ada hal yang menarik ketika kita berbicara surat Al-Baqarah ayat 257 ini. Salah satu hal yang menakjubkan dalam ayat ini adalah yang pertama dari segi susunan kalimat. Dari segi susunan kalimat. Kalau kita cermati, ada hal yang menarik. Hal pertama, perhatikan pada kalimat Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah pelindung bagi orang-orang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Sedangkan pada kalimat kedua, walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Orang-orang kafir itu pelindungnya adalah setan. Orang-orang kafir itu pelindungnya setan. Jadi kalau kita lihat susunannya dari segi bahasa Arab, secara normalnya harusnya susunan kata itu berimbang. Allah pelindung bagi orang yang beriman. Setan adalah pelindung bagi orang yang kafir. Itu kan susunan kalimat yang beriman. Ya, atau dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah subjek, predikat, dan objek. Subjek adalah pelaku, ya, predikat, kemudian ada objeknya. Nah, pada ayat ini yang menarik adalah pembolak-balikan antara subjek, predikat, dan objek. Ya, Allah di dalam ayat ini tidak menerangkan bahwa setan itu adalah pelindungnya orang-orang yang kafir. Tapi yang menarik di ayat ini, pertama,
Allah menjelaskan bahwa Allah pelindung orang yang beriman. Itu sudah jelas ya. Allah pelindung orang beriman. Tapi ketika berbicara tentang setan sebagai pelindung orang kafir, susunan kalimatnya itu berubah atau berbalik. Walladzina kafaru, walladzina nakafaru. Orang-orang kafir itu dijadikan objek terlebih dahulu. Auliya'uhumut tagut, predikatnya adalah aulia. At-tagut atau setan itu sebagai subjek. Jadi urutannya ada mengalami perubahan. Apa hikmah dibalik susunan yang berbolak-balik ini? Ya, tidak dikatakan langsung asyaitanu awliya'uhum kafir misalkan ya. Yang menarik di kalimat ini bahwasannya tidak disejajarkannya Allah dengan setan. Itu menunjukkan bahwasannya sampai kapanpun Allah itu tidak bisa disamakan dengan siapapun. Nggak berimbang. Kalau kita di ayat ini mengatakan bahwasannya Allah pelindung orang beriman, setan pelindung orang yang kafir, maka kedudukan Allah dan setan itu sejajar. Dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa disamakan derajatnya dengan apapun. Ini hal yang menarik ya, yang menakjubkan dari Al-Quran, bahwasannya kedudukan Allah tidak pernah bisa disejajarkan dengan siapapun dan dengan makhluk apapun. Wa ya'udzubillah, apalagi disejajarkan dengan kedudukan setan. Jadi sampai kapanpun nggak bisa seimbang, sampai kapanpun nggak bisa setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berhentikah kita dari fakta yang menakjubkan pertama ini? Tentu tidak. Fakta yang menarik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam ayat ini adalah penggunaan kata wali dan kata aulia. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang yang beriman. Walladzina kafaru aulia. Aulia. Kata wali dan aulia itu berbentuk isim. Ya, kata benda. Dalam Al-Quran, ketika sesuatu disebutkan menggunakan isim atau kata benda, maka sesuatu itu bersifat permanen. Jadi sampai kapanpun, selama-lamanya, Allah itu akan menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Dan setan atau aulia itu akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang kafir. Lalu apa hikmah digunakan kata wali dan aulia dalam ayat ini? Kata wali adalah bentuk mufrad atau bentuk tunggal, ya, di mana Allah satu-satunya yang menjadi penolong, pelindung bagi orang yang beriman. Tidak ada yang lain. Sedangkan ketika digunakan untuk orang-orang kafir, orang kafir itu pelindungnya itu adalah setan. Aulia itu bentukannya jamak, berarti banyak. Jadi yang melindungi orang-orang kafir itu adalah setan-setan. Ya, kenapa disebutkan banyak? Ya, karena pelindung orang kafir itu banyak sekali. Apakah itu nanti kemaksiatannya, ya musuh-musuh Allah dan sebagainya, setan-setan, ya, membackingi mereka, ya, menjadi pembela mereka. Dan Allah ingin menjelaskan penggunaan bentuk mufrad dan jamak di ayat ini, bahwasannya meskipun orang-orang kafir itu sangat banyak pelindungnya, maka mereka tidak akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun orang-orang kafir itu bersatu padu, qul la ijtama'atil insu wal jinnu, katakanlah seandainya jika bersatu orang-orang atau manusia bersama bangsa jin, maka mereka tidak akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kehebatan bahasa Al-Quran, di mana cukup dengan menggunakan kata wali, tunggal, tidak ada yang lain. Yang akan menjadi pembela kita adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentukannya adalah tunggal. Ya, sedangkan sebanyak apapun pelindung-pelindung orang kafir, maka mereka lemah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta ketiga, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan An-Nur, kata An-Nur dan Az-Zulumat. An-Nur, Az-Zulumat. Walladzina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Orang yang beriman itu akan dikeluarkan oleh Allah dari az-zulumat. Az-zulumat digunakan dalam bentuk yang banyak atau jamak. Zulumat itu artinya kegelapan. Ya, kegelapan.
Az-zulumat itu jamak dari az-zulmun. Zulmun itu gelap, satu kegelapan. Tapi diungkapkan dengan bentuk jamak az-zulumat karena kegelapan itu sangatlah banyak. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa an-nur itu adalah cahaya, dan cahaya itu dalam bentuk mufrad satu. Cahaya itu tunggal, ya. Maka dari penggunaan kata az-zulumati ilan nur, maka kita bisa ya menemukan setidaknya tiga pelajaran ya, atau 3 hal yang berlawanan, atau dalam istilah ilmu Quran disebut sebagai 3 hal yang tanakud, berlawanan, dari penggunaan nur dalam bentuk tunggal dengan penggunaan az-zulumat dalam bentuk jamak. Tanakud yang pertama atau perlawanan, ya, bertentangan, ya, yang pertama adalah berlawanan antara sumber dan asalnya. Maksudnya adalah an-nur itu sumbernya dari Allah, az-zulumat itu sumbernya dari setan, dari hawa nafsu, dari kejelekan. Jadi banyak sekali az-zulumat itu datangnya, itu bukan hanya dari satu. Bisa dari setan, bisa dari hawa nafsu kita, bisa dari kejelekan. Itu sumbernya banyak, sehingga digunakan kata az-zulumat. Kemudian berlawanan dari segi maknanya. Maknanya itu berlawanan. Maksudnya adalah an-nur itu bermakna hidayah dan iman. Hidayah dan iman, cahaya dari Allah, dan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan az-zulumat itu berarti kekufuran, maknanya kemaksiatan, kebodohan, keburukan yang datangnya dari setan, dari hawa nafsu, dari sumber kejelekan lainnya. Ya. Jadi berlawanan dari segi makna. Yang satu adalah hidayah, yang satu kekufuran, yang satu adalah kebaikan, yang satu kemaksiatan, yang satu kecerdasan, yang satu kebodohan, yang satu kebaikan, yang satu lagi keburukan yang datangnya dari setan, kemaksiatan, dan sumber kejahatan lainnya. Dan yang ketiga, tanakud dari segi lafad atau bentuk katanya itu sendiri. Ya, tadi disebutkan bahwasannya an-nur itu dalam bentuk mufrad, ya, tunggal, sedangkan az-zulumat itu selalu disebutkan dalam bentuk jamak, artinya banyak. Ya. Dan ini merupakan salah satu kemu'jizatan Al-Qur'an dari segi bahasa. Ya, sehingga Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Karim ya, menyebutkan bahwasannya penggunaan redaksi an-nur dan az-zulumat itu ya karena an-nur kebenaran atau cahaya itu menghasilkan kebenaran, dan kebenaran itu hanya ada satu di muka bumi ini. Ya, sedangkan kekufuran itu ya jumlahnya itu banyak, dan kekufuran itu semuanya adalah hal yang batil. Ya, keburukan itu selalu banyak. Tidak ada yang namanya kebenaran itu bercabang. Kebenaran itu pasti mutlak hanya satu. Tidak ada kebenaran yang sifatnya 2, 3, 4. Ya. Itu penafsiran dari Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim. Kemudian pertanyaan tadabbur selanjutnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman. Ya. Perlu kita ketahui dalam kitab Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi menafsirkan ayat ini bahwasanya Allah waliyul ladina amanu. Makna wali adalah Allah. Yang pertama, makna dari wali itu adalah Allah mencintai mereka. Jadi Allah mencintai orang yang beriman. Allah sangat cinta dengan orang yang beriman. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang beriman, maka Allah akan panggil malaikat Jibril. Kemudian Allah berseru kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia." Dan Jibril kemudian mengumumkan kepada seluruh penduduk langit. Maka Jibril memanggil seluruh penduduk langit itu, kemudian dijelaskan bahwa Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka para malaikat itu yang ada di langit turun ke bumi, kemudian di bumi itu dijelaskan juga, diumumkan bahwasannya Allah mencintai si fulan. Dan di hadis yang lain kita bisa temukan bahwasannya ketika Allah sudah mencintai seorang hamba penyeru al-khair, penyeru kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan panggil seluruh ikan-ikan yang ada di lautan, semut-semut yang ada di dalam lubang-lubang yang ada di tanah, untuk mendoakan orang-orang yang mu'allimil khair, mu'allimin nasil khair, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maka di hadis yang lain
ketika seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu orang yang dicintai itu disakiti oleh orang lain, maka Allah akan mengumumkan atau mendeklarasikan perang terhadap orang yang memusuhi hambanya yang Allah cintai. Jadi sangat luar biasa ketika Allah sebagai wali mencintai diri kita. Ya. Kemudian Al-Hasan menafsirkan kata wali itu sebagai Allah yang membimbing manusia itu untuk mendapatkan hidayah atau mendapatkan petunjuk. Itu makna dari Allahu waliyul ladzina amanu. Kemudian walladzina kafaru awliya'uh walladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Maksudnya apa? Maka Imam As-Sa'di dalam tafsirnya At-Taisir Kalimir Rahman menafsirkan bahwasannya Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman daripada kekufuran atau kegelapan, dari perbuatan-perbuatan durhaka, dari kebodohan menuju cahaya iman, menuju ketaatan, menuju pengetahuan dan balasan yang pantas yang mereka dapatkan ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gelapnya alam kubur, alam mahsyar, dan hari kiamat untuk mendapatkan kenikmatan abadi, kenyamanan, kelapangan, dan as-sa'adah, kebahagiaan. Itu tafsir As-Sa'di. Jadi Allah menyelamatkan manusia dari az-zulumat. Az-zulumat ditafsirkan oleh As-Sa'di sebagai gelapnya kubur, kemudian gelapnya alam mahsyar, dan hari kiamat, ya, yang pada saat itu, ya, pada hari kiamat, ya, itu sangat gelap, ya, dan memuramkan wajah orang-orang yang kafir. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ada orang-orang yang bercahaya mukanya itu ketika di hari kiamat. Tabyaddu wujuh, wajahnya itu menjadi putih bersinar. Wa taswaddu wujuh. Ya, dan ada orang-orang yang wajahnya itu gelap. Ya, wajahnya itu dibuat oleh Allah gelap, ya, muram, ya, karena mengetahui, ya, tempat akhir bagi mereka, ya, ya, apakah kedudukannya di surga atau di neraka, ya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu penafsiran dari Imam As-Sa'di ketika yang menafsirkan kata az-zulumat. Kemudian kita bisa melihat lagi riwayat dari tafsir Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil, disebutkan bahwasannya al-kufr itu az-zulumat, ya. Kufur itu kekufuran, itu disebutkan atau disifati sebagai az-zulmah. Az-zulmah, gelap. Kenapa gelap? Karena kegelapan itu, yang namanya gelap, itu misterius. Ya, nggak diketahui, misterius, misteri. Ya, kalau kita melangkah dalam kegelapan tuh, kita bingung kan, mau melangkah ke kanan atau ke kiri. Ya, bingung sekali. Berbeda dengan an-nur. An-nur yaitu cahaya, yaitu Islam, yang Islam itu sangat jelas jalannya, sangat terang, ya, sangat transparan, jelas, ya, kebenarannya itu jelas, gamblang, ya, seterang sinar matahari yang bisa kita lihat di pagi hari. Ya, Islam itu sangat terang sehingga tidak mungkin, ya, kita tersesat ketika kita mengenal Islam. Ya, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minadz zulumati ilan nur. Ulaika ashabun nar. Penutupnya adalah mereka itu adalah ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka, orang-orang yang mengikuti setan sebagai walinya, sebagai auliyanya, pelindung-pelindung mereka. Mereka akan menjadi ashabun nar, penghuni neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan, ya, kita sebagai orang beriman, Allah lah yang menjadi wali kita, Allah lah yang menjadi pelindung kita, penolong kita, orang yang mencintai diri kita. Kemudian Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada diri kita, sehingga segelap apapun dunia ini, segelap apapun kesesatan yang terjadi di dunia ini, ketika kita menjadikan Allah sebagai pelindung kita, maka insya Allah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan tadabbur ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi harapannya ketika kita semua akhirnya, ya, membaca ayat Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur, ya, kita bisa merasakan kedahsyatan dari pertama susunan kalimat-kalimatnya, kedua dari bentuk kosakata-kosakatanya,
Dan ketiga, kita bisa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dan sekelam apapun, sedahsyat apapun makar aulia, pelindung-pelindung setan, itu akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap agar mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga cahaya itu mampu menerangi segala kegelapan-kegelapan yang sumbernya sangat banyak dalam jiwa kita, baik itu yang datangnya dari hawa nafsu, kemaksiatan, maupun datangnya dari setan. Mudah-mudahan tadabbur ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.